Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Menkom Digi bersih-bersih judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafid menegaskan bahwa tujuan utama kementeriannya adalah terus berjuang memberantas perjudian online atau judol. Dalam 10 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, politikus Partai Golkar itu menegaskan bahwa ada 187.000 lokasi judol telah ditutup. Angka ini bukan berarti ini prestasi, tidak, tapi ada kenaikan tajam dalam 10 hari terakhir yang akan dilakukan secara terus-menerus oleh Menkom Digi tersebut, kata Mutia usai bertemu dengan Prabowo Subianto di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Jumat tanggal 1 November 2024. Ia menegaskan bahwa selama judi online eksis, maka apa yang dilakukan pemerintah bukan merupakan sebuah prestasi. Mari kita saksikan terlebih dahulu video dari Menkom Digi tersebut. Mengenai ditangkapnya beberapa karyawan dari Kemkom Digi, jadi ini sebetulnya awal yang juga mengejutkan bagi saya sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, namun harus dihadapi dan juga harus didukung tentunya. Kita amat mendukung dan sekali lagi membuka pintu kepada kepolisian untuk melakukan jika diperlukan pengembangan penyidikan ke dalam, termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di Komdigi. Bagi kami ini baik, sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik. Jadi tadi Presiden menyampaikan bahwa langkah-langkah sudah betul diteruskan. Kita saat ini kan melakukan sterilisasi di lantai-lantai yang terkait. Kemudian juga kita sudah mengeluarkan instruksi menteri agar semua pejabat maupun PNS di lingkungan Kemkom Digi bekerja membantu polisi untuk kemudian menemukan kalau memang masih ada anggota-anggota lain dari Kemkom Digi yang juga akan dilakukan pengembangan penyidikan begitu. Kita hari ini melakukan apel bersama-sama 3 kali sehari. Setiap ganti shift teman-teman pengawas kita lakukan apel menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan ini juga memberi semangat moral kepada teman-teman di dalam dan mengingatkan bahwa kita semua di sini ada untuk NKRI sesuai yang selalu diingatkan oleh Presiden. Jadi kami sekali lagi mohon doa, tadi Presiden menguatkan untuk terus memerangi judi online. Kita trennya sebetulnya positif. Dalam 20 hari sejak beliau dilantik, kita sudah menangani 187.000, terbanyak dalam rentang 10 hari sepanjang sejarah. Jadi 10 hari setelah beliau dilantik itu 187.000. Mudah-mudahan tentu dalam waktu, meskipun tidak ada terminologi 100 hari ya, tapi kalau kita kali 10 saja, dalam kurang lebih 3 bulanan itu kita mudah-mudahan bisa menangani lebih dari 1,8 sampai 2 juta ya, karena kita akan naikkan terus. Kami juga akan menambah anggota pengawas dari ruang digital. Sebelumnya memang masih kurang, jadi akan kita perbanyak sehingga tidak ada celah. Mudah-mudahan atau paling tidak kita persempit terus celah-celah kepada mereka yang ingin melakukan kejahatan-kejahatan di dunia maya termasuk judi online. Sekali lagi kami mohon doa dan dukungan. Kita nanti nunggu dari kepolisian karena penyidikan tengah berlangsung, kita belum tahu berapa banyak. Sekali lagi kita belum tahu berapa banyak, pada prinsipnya yang penting kita terbuka, silahkan berapa banyak pun jika memang salah silahkan. Karena ini memang dari awal sebelum saya dilantik pun Presiden sudah mengingatkan ketika saya dipanggil awal bahwa tugas utama saya adalah perangi judi online. Itu bukan target, itu tren, karena dalam 10 hari sejak Pak Presiden Prabowo dilantik, itu kita sudah menangani 187.000. Angka ini bukan berarti ini prestasi, tidak, tapi ada kenaikan tajam dalam 10 hari terakhir yang kita akan tambah terus.
apapun itu, judi online bukan prestasi selama itu masih ada. Jadi saya tidak menyatakan itu prestasi kami, tapi paling tidak tren positif di mana 10 hari terakhir ini 187.000 situs sudah kita take down. Kami berharap dalam waktu dekat kami bisa laporkan ke masyarakat agar kelihatan kinerjanya, bahwa dalam setiap minggu atau mungkin harian kita akan laporkan berapa banyak yang di take down oleh Kemkom Digi. Ini juga sebagai evaluasi kami. Kalau sampai turun, masyarakat bisa melihat kenapa turun. Gitu. Jadi tolong terus kami diawasi. Terima kasih. Tapi pada prinsipnya kalau kepolisian memang harus masuk ke kantor kami, tentu kita membuka ruang selebarnya demi pembersihan di internal kementerian kami. Orangnya kita akan perbanyak. Jadi dari yang sekarang ada kita akan perbanyak. Kemudian juga pengawasan terhadap mereka, termasuk tadi saya sampaikan bahwa kita apel sekarang sehari 3 kali. Jadi dari pagi kita apel, menyanyikan Indonesia Raya, mengucapkan fakta, ketika itu nanti ganti shift kita apel lagi, ganti shift kita apel lagi. Seminimalnya ini bisa terus mengingatkan kepada mereka yang bertugas, karena memang tawarannya mungkin sangat besar ya. Jadi kita bangkitkan semangat nasionalisme mereka, setiap ganti shift kita akan lakukan apel bersama. Kalau kewenangan justru jangan dibatasi, justru kita kuatkan. Tinggal bagaimana membuat mereka ini bisa lurus gitu. Makasih ya. Yuk. Nah, kalau kayak gini tentunya kinerjanya sudah bisa dibuktikan kan, dan mantep banget ini ya. Mudah-mudahan ini bisa memberantas judi online sampai tuntas. Jadi, Meutia mengumumkan rencana untuk menunjuk administrator ruang digital guna mengurangi jumlah pelaku kejahatan dunia maya termasuk judi online. Selain itu, ia berkomitmen untuk menyampaikan informasi terkini, baik mingguan maupun harian, mengenai situs-situs yang telah berhasil ditutup. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengawasan publik terhadap operasional kementerian. Ia juga menyatakan sebagai evaluasi kalau sampai turun, masyarakat bisa melihat kenapa itu turun. Meutia juga minta tolong masyarakat untuk terus mengawasi kinerja Kemenkom Digi. Aktivitas perjudian online masih terus berlanjut hingga saat ini menurut laporan koran Tempo yang terbit pada Rabu 17 Juli 2024. Apalagi mengingat kemudahan akses internet yang semakin mudah. Kini perjudian dapat diakses dengan mudah oleh berbagai kalangan usia dan latar belakang sosial ekonomi karena bentuk dan tekniknya yang beragam. Situs perjudian online memang berkembang pesat seperti jamur yang tumbuh di musim hujan. Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), lebih dari 2 juta orang telah terjerat judi online. Para pelakunya berusia mulai dari anak kecil di bawah 10 tahun hingga warga lanjut usia. Nilai transaksi tahunannya pun mencengangkan, yakni triliunan rupiah, bukan ratusan juta atau miliaran. Ini luar biasa banget ya. Menurut data PPATK, nilai transaksi permainan judi online selama 3 tahun terakhir tumbuh signifikan setiap tahunnya. Total pendapatan dari perjudian online pada 2021 sebesar 57 triliun rupiah. Pada 2022 jumlahnya naik menjadi 81 triliun rupiah. Tahun berikutnya 2023 terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 327 triliun rupiah. Pada tahun 2024 transaksi perjudian online akan bernilai lebih dari saat ini. Nilainya bahkan melampaui nilai keseluruhan tahun 2023 pada 3 bulan pertama tahun 2024. Menurut PPATK, transaksi perjudian daring mencapai 600 triliun rupiah antara Januari hingga Maret. Ini mengerikan sekali. Dan jangan sampai masyarakat kita terjebak dengan adanya judi online ya. Dan kami itu sangat setuju apabila judi online ini
harus segera dihapus sampai ke akar-akarnya. Demikian para pemirsa yang budiman, terima kasih telah menonton videonya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi Anda.